Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Fabija Sayyidana dengan NIM 0601032519 akan mempresentasikan bab 11, yaitu syarah dan pemahaman hadis. Yang pertama yaitu definisi syarah hadis. Syarah terdiri dari 3 huruf, yaitu shin, ro, dan ha, yang memiliki arti al-fat, pembukaan, dan al-bayan, penjelasan. Sedangkan kata hadis terdiri dari 3 huruf, yaitu ha, dal, dan to, yang berarti baru atau sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Jika dua suku kata sor dan hadis digabungkan menjadi sebuah frasa, maka pengertiannya dalam studi hadis adalah ilmu yang membahas tentang makna dan maksud dari hadis-hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad berdasarkan kaidah-kaidah dalam bahasa Arab dan prinsip-prinsip syariat sesuai dengan kemampuan manusia. Kemudian urgensi. Di antara tujuan dari ilmu hadis adalah mengetahui makna dan fikih hadis Rasulullah. Bahkan bisa dibilang tujuan ini merupakan buah dari ilmu hadis, sebab dengan memahami makna dan fikih hadis, syariat Islam dapat tegak. Selanjutnya yaitu sejarah kemunculan syarah hadis. Kemunculan embrio ilmu syarah hadis terjadi sejak era Rasulullah, kemudian semakin berkembang di era sahabat dan tabi'in. Karya-karya syarah hadis baru muncul di era al-tabi'in. Sebagian dari mereka mengelompokkan ucapan-ucapan Rasulullah, dan sebagian lagi mengumpulkan ucapan-ucapan para sahabat. Selanjutnya yaitu ragam kitab syarah hadis. Dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu model pensyarahan tematik atau maudhi'i. Langkah yang umum dilakukan pensyarah hadis dalam model tematik adalah dengan mengkaji hadis-hadis Rasulullah terlebih dahulu, kemudian menentukan hadis-hadis yang hendak disyarahi, baik dari segi sanad maupun matanya, dengan mengelompokkannya ke dalam tema-tema pembahasan yang sudah disusun. Di sini pensyarah menjelaskan hadis-hadis dengan menyesuaikannya mengikuti batasan pembahasan yang dimaksudkan. Yang kedua yaitu model pensyarahan objektif atau maudhi'i. Model pensyarahan ini memiliki karakteristik pada penyebutan kata qaulu atau katanya, yang umumnya disebutkan pensyarah sebelum menjelaskan sanad atau matan hadis dari sumber yang disyarahi. Dan yang ketiga yaitu model penyarahan campuran atau mizaji. Jenis metode pensyarahan ini terlihat dari struktur pembahasan di dalamnya. Secara umum, metode yang digunakan adalah dengan cara mencantumkan teks hadis dengan lengkap, baik sanad maupun matanya. Kemudian diikuti dengan penjelasan dari sanad dan matan hadis tersebut. Kemudian metode pemahaman hadis dibagi menjadi 8. Yang pertama yaitu memahami hadis sesuai petunjuk Al-Quran. Yang kedua, menghimpun hadis-hadis yang saling terkait dalam tema yang sama. Yang ketiga, menggabungkan hadis-hadis yang terlihat kontradiktif. Yang keempat, mempertimbangkan latar historia hadis. Yang kelima, membedakan relativitas sarana dan sasaran statis hadis. Yang keenam, memperhatikan makna majas dalam hadis. Yang ketujuh, membedakan antara ghaib dengan visible. Dan yang terakhir, memastikan makna dan konotasi kata dalam hadis. Teknik pemahaman hadis. Dalam studi hadis dikenal teknik interpretasi yang secara umum disebut ilm atau teks al-ma'ani atau teks al-hadis. Ilmu ini berfokus pada pemahaman yang mendalam terhadap makna matan hadis dengan mempertimbangkan berbagai aspek konstekstual yang melingkupinya. Yang pertama, teknik pemahaman tekstual. Pemahaman hadis secara tekstual adalah upaya memahami makna suatu hadis hanya melihatnya redaksi matan hadis saja. Yang kedua, teknik pemahaman instektual. Pemahaman hadis secara instektual adalah upaya memahami makna hadis dengan cara menemukan relasi yang terjamin antar teks matan hadis tertentu dengan teks-teks hadis yang lain, dan khobar atau dengan ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, teknik pemahaman konstekstual.
Pemahaman hadis secara konseptual adalah upaya memahami suatu hadis dengan cara melihat latar kondisi dan situasi di mana hadis tersebut muncul, kemudian menghubungkan relevansinya dengan kondisi dan situasi saat ini. Selanjutnya yaitu prinsip memahami hadis. Yang pertama, prinsip konfirmatif, yaitu mengkonfirmasi makna hadis dengan petunjuk Al-Quran. Mengingat sumber prinsip hadis adalah Al-Quran dan hadis adalah matib atau bayan bagi Al-Quran. Yang kedua, prinsip tematis komprehensif. Teks hadis dipahami sebagai kesatuan yang integral, sehingga dalam pemaknaannya harus dipertimbangkan hadis lain yang relevan. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip linguistik. Mengingat hadis terlahir dalam wacana kultural dan bahasa Arab, maka prosedur-prosedur gramatikal bahasa Arab harus diperhatikan. Yang keempat, prinsip historik, yaitu memahami latar belakang sosiologis masyarakat Arab secara umum maupun situasi-situasi khusus yang melatar belakangi munculnya hadis Nabi. Yang kelima, prinsip realistik, yakni selain memahami latar situasional masa lalu di mana suatu hadis muncul, juga memahami latar situasional kekinian masyarakat. Yang ketujuh, prinsip distingsi etis dan legis, bahwa hadis-hadis hukum tidak saja dipahami sebagai kumpulan aturan perundungan. Lebih dari itu, ia mengandung nilai-nilai etis yang dalam. Dan yang terakhir yaitu prinsip distingsi instrumental dan intensional. Hadis Nabi di samping memiliki dimensi instrumental yang sifatnya temporal dan partikular, juga memiliki dimensi intensional yang sifatnya permanen dan universal. Dalam hal ini, niscaya untuk diketahui antara cara yang ditempuh dengan tujuan asasi yang hendak diwujudkan oleh Rasulullah terkait dengan sabdanya.